Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai dengan 44. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia Mesias. Ketika hari siang Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia. Mereka menemukannya, mereka berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang kita renungkan pada hari ini adalah peletakan tangan. Setiap membaca kitab suci, kita menemukan Yesus yang sedang menyembuhkan orang, atau baru selesai menyembuhkan orang, atau sedang dalam perjalanan untuk menyembuhkan orang sakit. Meski dapat dipahami bahwa sakit sebagai pengalaman kerapuhan manusia yang dapat mengarahkan tujuan hidupnya pada Tuhan, sakit juga dapat melemahkan daya hidup dan batin manusia. Maka, Yesus ingin membantu setiap orang untuk dilepaskan dari kelemahan daya hidup dan batin manusia agar dapat berkembang dalam rahmat Tuhan. Dalam hidup ini, kita menderita aneka penyakit lahir dan batin. Pada saat itu, kita membutuhkan perhatian dari orang terdekat kita, hingga rasa sakit yang dialami terobati. Kita didoakan, dikasihi, dicintai, dan dirawat dengan penuh kehangatan. Ketika kita menderita secara batiniah karena pengalaman pahit atau karena kegagalan hidup, kita membutuhkan orang-orang yang dapat membantu meringankan beban batin kita. Jangan biarkan penyakit menghancurkan harapan dan iman kita akan Yesus Kristus. Kita justru dibantu untuk semakin mendekatkan diri dengan Allah Bapa melalui Yesus Kristus, Sang Penyembuh, dengan harapan bahwa Ia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dialah jaminan hidup kita. Saudara yang terkasih, Yesus membantu banyak orang agar mereka tidak terhambat dalam perkembangan daya hidupnya, baik secara jasmani maupun rohani. Maka Ia membantu orang-orang yang merasa berat menanggung kelemahan dan beban hidupnya. Seluruh karya dan sabda Yesus ingin menunjukkan datangnya kerajaan Allah, yaitu Allah yang sedang meraja dalam kehidupan manusia, Allah yang akan memuliakan segala sesuatu menjadi baik. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu.
Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.